Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nurang Graina, NPM 121-2020-015. Aku dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Jadi, video ini aku buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Statistik Bisnis 2 dari dosen Bapak Muhammad Faisal. Jadi, untuk soal yang pertama itu perintahnya adalah membuat pengujian statistik deskriptif berdasarkan nomor NPM. Karena NPM aku ganjil, jadi aku menggunakan data grades. Dan yang diminta itu adalah yang pertama, melakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data yang sudah diperintahkan dengan minimal 3 variabel, lalu menjelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif yang tersaji pada video. Jadi langsung masuk aja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kalau udah di SPSS, kita langsung ke pilih pojok kiri atas, kita open, kita buka data grade sesuai dengan perintah, klik open. Nah, ini datanya udah muncul. Jadi, kalau misalnya mau kita uji statistik deskriptif, yang harus kita lakukan itu adalah pilih Analyze, Descriptive Statistics, lalu kita pilih Deskriptif. Untuk pengujian kali ini, variabel yang mau aku gunakan itu yang pertama itu variabel GPA, pilih variabelnya lalu klik tanda panah, terus aku mau pilih kuis 1, klik tanda panah juga, dan juga aku mau pilih final. Terus tinggal di options, di sini aku mau gunakan aturan baku dari aplikasi aja, cukup pilih 4 pengujian yaitu mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Langsung klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini udah muncul tabel descriptive statistics-nya. Jadi, di setiap variabel itu terdiri dari jumlah data atau N sebanyak 105 pada ketiganya, lalu ada minimum, yaitu adalah 1,14 untuk GPA, 0 untuk W1, dan juga 40 untuk final. Maksimum di sini atau data yang paling besarnya itu 4 untuk GPA, 10 untuk Q1, dan juga 75 untuk final. Untuk rata-ratanya itu GPA itu 2,77, untuk Q itu 7,47, dan untuk final itu 61,48. Sedangkan standard deviation-nya untuk GPA adalah 0,76, Quiz 1 adalah 2,48, dan juga final itu 7,94. Kemudian aku juga mau tambah untuk pengujian frekuensi pada statistik deskriptif. Jadi tinggal pilih aja ke menu Analyze, lalu pilih deskriptif statistik seperti tadi, lalu pilih frekuensi. Jadi data yang mau aku gunakan juga sama, ada GPA, ada kuis 1, ada juga final. Cuma kalau misalnya di frekuensi kita pilih dulu statistik, lalu aku mau pilih kuartil, atau data dibagi menjadi 4, cut point force aku pilih 10 sesuai aturan baku. Untuk menunjukkan desil aku pilih persentil. Di sini bisa di add manual. Jadi aku mau menunjukkan letak data ke 27, lalu kita add ke 56, kita add juga, dan yang terakhir ke 99. Untuk di sini aku hanya pilih median, modus, dan sum. Di sini juga aku pilihnya cuma variance, range. Jadi aku langsung klik continue, terus aku langsung pilih OK. Nah, kalau misalnya di frekuensi itu beda ya munculnya sama deskriptif, karena datanya itu kan jauh lebih banyak. Untuk N-nya itu sama, selalu muncul dimanapun statistik deskriptif yang digunakan. Kemudian di sini ada median, untuk GPA itu nilai tengahnya adalah 2,72, untuk kuis itu 8, dan untuk final itu 62. Modusnya di sini data yang paling sering muncul pada GPA itu 3,9, pada kuis 1 itu 10, dan juga pada final itu 68. Untuk variance-nya itu 0,58 pada GPA, 6,15 pada kuis 1, 63 pada final. Di sini juga ada range serta sum. Jadi sum itu total datanya itu GPA, jumlahnya itu 291,78, untuk kuis 1 itu 784, dan untuk final itu 6.455. Di bagian persentil ini dimunculkan data yang berasal dari kuartil, desil, dan juga persentil. Untuk kuartil itu ditunjukkan letak data sampai dengan 25, kemudian letak data sampai dengan 50, dan juga letak data sampai dengan 75.
Di sini cut point score-nya atau untuk menunjukkan desil juga muncul data sampai ke letak ke-10, letak ke-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan juga 90. Dan untuk persentil yang aku masukkan manual, itu juga muncul letak data ke-27, letak data ke-56, dan juga letak data ke-99. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita scroll ke bawah, itu ada frekuensi table atau rincian dari setiap data dalam variabel. Kolom frekuensi table ini bisa kita lakukan pengujian dari tabel distribusi frekuensi ini. Jadi di sini kan tertulis untuk modus pada GPA itu 3,9 ya. Kita bisa cek di frekuensi table pada letak data ke 3,9 itu kan modusnya benar ya, paling banyak yaitu 12. Karena rata-rata di sini tuh yang muncul itu 1 atau 2. Jadi ini pengujian statistik deskriptif sudah selesai, kita langsung masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal kedua, itu terdiri atas 5 buah pengujian. Pengujian pertama itu soalnya adalah berat badan mahasiswa FEB UY angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya, lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB UY angkatan 2020 tersebut dengan hipotesis H0 sama dengan rata-rata sama dengan nilai acuan, H1 atau HA adalah rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Yang diminta itu yang pertama, maka hipotesis yang terbukti adalah dan kenapa. Yang kedua itu interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Jadi kita langsung masuk lagi ke aplikasi SPSS. Lalu kita klik open untuk membuka data, kita pilih uji beda. Lalu pilih Excel, karena format datanya itu dengan Excel. Aku pilih one sample t-test, klik open. Nah, kalau udah muncul kayak gini, aku langsung klik OK aja karena worksheet yang aku pilih juga hanya pada sheet 1. Nah, di sini udah muncul hasilnya itu yang pertama ada tabel one sample statistics atau di sini tuh tabel distribusi frekuensinya karena yang muncul itu adalah jumlah datanya sebanyak 10, rata-ratanya 59, standar deviation-nya 7,379, standar error mean-nya 2,333. Dan di sini ada tabel one sample test dengan test value 55 untuk menunjukkan hasil hipotesisnya. Jadi kalau di one sample t-test, syaratnya itu apabila signifikasi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kalau signifikasinya di bawah 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima. Untuk variabel ini atau data yang kita uji ini, sig-to-tailed-nya itu adalah 0,121 atau di atas 0,05. Jadi hasil hipotesis dari pengujian kali ini adalah H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Untuk pengujian kedua dari soal yang kedua itu adalah pengujian two sample t-test atau independent t-test dengan soal dosen Anda akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB UY tahun 2020, maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Jadi di sini ada hipotesis variansnya itu atau signifikan F. H0-nya adalah kedua kelompok memiliki varians yang sama. H1-nya itu adalah kedua kelompok memiliki varians yang berbeda. Kemudian di sini juga ada hipotesis untuk signifikasi T. Jadi H0-nya itu adalah kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama dan H1-nya itu adalah kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Yang diminta adalah maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa. Dan yang kedua itu interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Nah, ini aku udah balik lagi ke SPSS. Kita klik open di bagian kiri atas, buka datanya, klik open. Nah, ini datanya udah muncul antara kelompok dan juga nilai. Kalau misalnya mau uji independen itu, kita pilih analyze, kita pilih compare means, dan kita pilih independent sample t-test. Untuk kelompoknya itu dimasukkan ke grouping variable, sedangkan untuk nilainya itu dimasukkan ke test variable, karena variabel nilai yang mau kita uji. Di bagian kelompok, define groups, kita harus rincikan juga grup 1 itu 1, grup 2 itu 2, klik continue, lalu kita langsung klik OK.
Nah, ini udah muncul untuk hasil pengujiannya. Yang pertama itu ada grup statistik. Seperti biasa akan selalu muncul tabel distribusi frekuensi untuk kelompok tidak menggunakan Excel atau kelompok 1 dan kelompok 2 menggunakan Excel. Untuk jumlah datanya sama-sama 15. Untuk rata-ratanya itu yang tidak menggunakan Excel adalah 82,27, rata-rata menggunakan Excel adalah 88,60, standar deviation-nya 7,658 dan juga 6,663, dan standar error mean-nya itu 1,977 dan juga 1,720. Lalu, untuk independent sample t-test ini yang akan menunjukkan hasil dari hipotesis yang akan kita uji. Jadi, untuk melakukan pengujian F itu, kita hanya perlu lihat di bagian SIG ini, apabila signifikasinya di atas 0,05, itu berarti datanya sama atau sejenis. Jadi, hasil yang kita gunakan untuk menentukan hipotesis itu di bagian atas atau equal variance assume. Sedangkan apabila di bawah 0,5 signifikasinya, maka yang digunakan itu adalah equal variance not assume atau di bagian bawah karena data yang digunakan itu berarti tidak sama atau tidak sejenis. Nah, untuk pengujian kali ini signifikasinya itu adalah 0,582 atau di atas 0,05 atau berarti data yang kita gunakan itu sejenis sehingga kita menggunakan bagian atas pada equal variance assume. Jadi, digunakan di bagian atas untuk menentukan hipotesisnya atau pengujian T-nya. Jadi, kalau misalnya mau pengujian T itu, kita lihat di bagian seek to tail. Di bagian sini, apabila seek to tail-nya itu di atas 0,05 berarti H0 diterima. Sedangkan apabila di bawah 0,05 itu berarti H0 ditolak. Untuk pengujian kali ini itu, seek to tail-nya adalah 0,022 atau di bawah 0,05 sehingga hasilnya itu adalah H0 ditolak atau H1 diterima atau kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Selanjutnya untuk soal kedua, pengujian yang ketiga itu adalah pengujian two sample t-test atau pair t-test. Jadi soalnya itu adalah ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan sebelum diberi obat relawan ditimbang, lalu setelah diberi obat relawan juga kembali ditimbang. Untuk hipotesisnya itu ada H0 sama dengan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah. H1-nya itu adalah ada perbedaan sebelum dan sesudah. Yang diminta itu hasil dari hipotesisnya yang terbukti itu adalah apa dan interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa sendiri. Jadi langsung kita balik lagi ke aplikasi SPSS. Nah, kita langsung buka datanya aja, klik open lagi, lalu kita ubah tipe filenya itu jadi Excel. Di sini ada pair t-test, kita klik open, langsung klik OK kalau udah muncul karena sheet yang digunakan itu emang sheet 1. Nah, ini udah kebuka datanya, jadi ada data sebelum dan sesudah. Untuk sampelnya itu sama-sama 16. Jadi kita langsung masuk aja ke analyze, lalu kita pilih compare means, lalu pilih pair sample t-test. Terus untuk berat sebelum itu dimasukkan ke variabel 1 dan berat sesudah itu dimasukkan ke variabel kedua. Tinggal diklik OK. Di sini langsung muncul hasilnya itu di pair sample statistik seperti biasa. Ada rata-ratanya itu untuk sebelum 66,81, sesudah 61,94, jumlah datanya itu keduanya 16. Standar deviation-nya untuk sebelum itu 6,656, untuk sesudah 6,403, dan standar error-nya itu untuk sebelum 1,664, serta untuk sesudah itu 1,601. Di sini ada paired samples correlation. Jadi untuk sebelum dan sesudah itu jumlah datanya sama-sama 16. Untuk korelasinya atau tingkat hubungannya itu adalah 0,899, untuk signifikasinya 0. Dan di sini untuk yang terakhir itu ada tabel paired sample test. Jadi tabel ini yang menunjukkan hasil dari hipotesis yang akan kita peroleh. Langsung aja ke bagian seek to tail di paling ujung. Jadi syaratnya itu seperti biasa. Kalau di atas 0,05 itu berarti H0 diterima, sedangkan kalau di bawah 0,05 itu berarti H0 ditolak. Untuk pengujian kali ini, signifikasinya itu adalah 0 atau di bawah 0,05 sehingga
H0-nya itu ditolak atau H1 diterima, atau terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dari berat badan atas sampel yang digunakan. Untuk soal kedua, pengujian keempat itu mengenai pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Jadi soalnya itu adalah akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah, sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien yang minum obat X, obat Y, dan obat Z. Pengujian hipotesisnya H0 itu sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Untuk H1-nya adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau terdapat perbedaan. Yang diminta adalah hipotesis yang terbukti dan juga interpretasi atas hipotesis tersebut. Jadi kita harus balik lagi ke SPSS. Kita buka dulu datanya, yaitu data one way. Lalu kita open in new window. Terus di sini udah ada 21 sampel pasien dengan 3 kelompok, ada kelompok X, kelompok Y, dan juga kelompok Z. Jadi kalau misalnya mau one way ANOVA, itu yang harus kita lakukan adalah kita ke analyze, compare means, terus one way ANOVA. Nah, tekanan darah itu kita masukkan ke dependent list, sedangkan kelompok pasien itu kita masukkan ke faktor. Jadi dependent list itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Terus kita pilih post hoc, kita pilih pengujian Bonferroni dan Tukey, kita continue, lalu kita pilih option, kita munculkan descriptive dan juga homogeneity of variance test. Klik continue lagi, lalu klik OK. Nah, ini udah muncul hasil dari pengujiannya. Yang pertama itu seperti biasa akan selalu ada tabel statistik deskriptif atau tabel distribusi frekuensinya. Di sini ada jumlah datanya untuk X, Y, dan Z itu sama-sama 7. Untuk rata-rata X itu adalah 125, rata-rata Y 125, dan rata-rata Z adalah 152,14. Di sini juga ada standard deviation, standard error, minimum, maksimum, dan lain-lain. Sebenarnya hipotesisnya itu kan tadi terdapat perbedaan atau tidaknya dalam rata-rata peminum berat badan kan. Jadi dari tabel deskriptif ini udah ketahuan kalau misalnya yang diterima itu adalah H1 karena terdapat perbedaan kan. Kalau X itu 125, ya 125, sedangkan Z itu 152. Gitu sebenarnya udah bisa ditarik kesimpulan, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja karena masih banyak tabel di bawah. Kita baca satu persatu tabelnya. Yang kedua itu ada tabel test of homogeneity of variance. Jadi di tabel ini yang mau kita lihat itu adalah variance-nya sama atau beda. Kalau misalnya untuk one way ANOVA yang kita baca itu adalah dari based on mean. Karena uji ANOVA ini kan pengujian rata-rata kan, jadi kita lihatnya di based on mean, lalu kita ke signifikasinya. Jadi variance-nya itu dikatakan sama apabila signifikasi di atas 0,05. Kalau di bawah 0,05 itu berarti beda. Sedangkan di pengujian ANOVA, kalau variance-nya beda itu sebenarnya nggak bisa dilanjutin. Tapi ada persyaratan khusus kalau misalnya sampel size-nya itu sama antara variabelnya, masih bisa dilanjutin gitu. Nah, kalau di penelitian kali ini kan kita signifikasinya itu 0,708 atau di atas 0,05, berarti variance kita itu sama. Karena variasinya udah sama, bisa kita lanjutkan di bagian ANOVA ini. Yang kita lihat adalah bagian signifikasi. Apabila signifikasi di atas 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan apabila signifikasi di bawah 0,05, berarti H0 ditolak. Untuk penelitian ini, signifikasinya itu adalah 0,001 atau di bawah 0,05, berarti H0 ditolak atau H1 diterima. Atau rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau terdapat perbedaan. Terus kalau lanjut ke bawah itu ada tabel post hoc test, ada tabel multiple comparison. Jadi di tabel ini itu untuk melihat perbedaannya, perbedaan rata-ratanya itu sebenarnya di bagian mana sih untuk perinciannya gitu loh, antara setiap variabel, dari variabel X ke Y, variabel X ke Z, dan seterusnya. Ada dari pengujian Tukey dan juga pengujian Bonferroni. Jadi kalau misalnya mau baca tabel ini, yang paling mudahnya itu kita hanya perlu melihat bintang di setiap angka.
di perbedaan rata-ratanya. Kalau misalnya ada bintang, itu berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara variabelnya. Kalau misalnya nggak ada, itu berarti tidak terdapat perbedaan gitu. Jadi di sini kan untuk X ke Z, untuk Y ke Z, Z ke X, dan Z ke Y itu kan sama-sama ada bintang, berarti terdapat perbedaan dari setiap rata-rata variabelnya. Cuma selain dari bintang ini, kita juga bisa lihat di bagian signifikasi. Kalau signifikasinya di atas 0,05, itu berarti variansinya sama. Sedangkan kalau di bawah 0,05 itu berarti variansinya beda. Jadi di sini juga kita bisa cocokin antara bintang ini sama signifikasinya itu betul nggak sih sama-sama terdapat perbedaan antara variansinya gitu loh. Jadi ini kan tadi bintang ada perbedaan, terus ini di bawah 0,05 atau 0,003, jadi kan sama-sama terdapat perbedaan, sedangkan yang lainnya itu yang tidak terdapat bintang itu adalah angkanya 1 atau di atas 0,05 gitu. Terus kita scroll lagi ke bawah, di sini ada homogeneous subset atau pengelompokan variabel berdasarkan rata-rata. Jadi kalau misalnya rata-ratanya sama di antara variabelnya itu dimasukkan ke dalam ruang yang sama. Ini kan X sama Y itu kan rata-ratanya adalah 125 dan 125. Jadi ada di ruang ke-1, sedangkan Z itu rata-ratanya terdapat perbedaan sendiri, yaitu 152,14. Tuh, cuma pengelompokan aja. Nah, ini udah selesai untuk pengujian one way ANOVA. Intinya itu kalau mau mengambil hipotesis, langsung dilihat di tabel ANOVA. Soal kedua bagian kelima itu adalah melakukan pengujian ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Soalnya adalah penelitian ini ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Keterangannya itu, gender, 1 itu untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, sedangkan pendidikan itu 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, dan 3 untuk S1. Yang diminta adalah melakukan interpretasi terhadap output SPSS dengan ketentuan itu statistik deskriptifnya dijelaskan, terus variansnya antar kelompok apakah sama atau tidak, untuk corrected modelnya bagaimana, untuk gendernya itu pengaruhnya bagaimana, pendidikan pengaruhnya bagaimana, serta gender dan pendidikan pengaruhnya bagaimana. Kita langsung masuk aja ke SPSS-nya. Untuk kita buka data pengujiannya yaitu two-way ANOVA, data dua arah. Lalu klik open. Nah, ini datanya udah kebuka. Ada gender, pendidikan, dan juga nilai ujian. Jadi kalau mau two-way ANOVA itu kita langsung aja ke menu analyze, kita pilih general linear model, lalu kita pilih univariate. Untuk ujian kita masukin ke dependent variable karena ujian itu adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel gender dan juga pendidikan. Sehingga variabel gender dan pendidikan akan kita masukkan ke fixed factors. Gitu. Selanjutnya kita pilih plots, kita pilih gender itu di horizontal axis dan pendidikan itu di separate lines. Lalu kita add biar nanti kita bisa lihat gender dan pendidikan itu pengaruhnya bagaimana. Gitu. Terus kita pilih continue, kita pilih post hoc. Di sini post hoc-nya itu kita hanya ke pendidikan aja. Terus kita pilih pengujian Tukey, lalu klik continue, dan kita pilih option, kita pilih descriptive statistics-nya dan juga homogeneity test. Klik continue lagi, lalu klik OK. Nah, ini udah muncul hasil dari pengujian two-way ANOVA. Jadi, yang pertama kita baca dulu dari tabel between subject factors. Di sini kita bisa lihat perinciannya dari dua faktornya atau dua variabel independennya. Untuk gender sendiri terdiri dari laki-laki dan perempuan, jumlahnya itu 18 dan 22. Untuk pendidikan itu terdiri dari SMP, SMA, dan S1, 8, 20, dan 12. Jumlahnya juga sama-sama 40. Kemudian di sini ada tabel descriptive statistics-nya. Jadi kayak sudah digabungkan gitu antara laki-laki SMP, laki-laki SMA, laki-laki S1, perempuan SMP, SMA, S1, dan juga total dari variabel SMP, SMA, S1 saja. Gitu. Untuk laki-laki SMP rata-ratanya itu 32,43, standard deviation-nya 11,646, jumlahnya itu adalah 7.
Dan seterusnya ini bisa dilihat aja untuk rata-rata, standard deviation, dan juga jumlahnya. Intinya seperti yang tadi aku bilang, datanya itu terdiri atas 40 data gitu. Terus di sini kita lihat lagi ke Levenes test of equality of error variance. Jadi tabel ini digunakan untuk melihat apakah varians yang digunakan itu sama atau beda. Seperti di pengujian one way ANOVA, kita lihatnya itu di bagian based on mean, lalu kita lihat bagian signifikasi yang ada di pojok kanan atas gitu. Persyaratannya juga masih sama, jadi apabila signifikasinya di atas 0,05 itu berarti variansnya sama, sedangkan apabila signifikasinya di bawah 0,05 itu berarti variansnya beda. Dan baru bisa dilanjutkan apabila memiliki sampel size yang sama antara setiap variabelnya gitu. Jadi di sini karena kita untuk penelitian ini signifikasinya adalah 0,518, berarti di atas 0,05 dan berarti variasinya itu juga udah sama, jadi bisa kita langsung lanjutkan aja ke tabel yang selanjutnya. Di sini ada test of between subjects effects. Jadi kalau di test of between subjects effects itu untuk melihat pengaruhnya antara variabel dependent dan juga variabel independent. Syaratnya itu pada tabel ini, apabila signifikasi di bawah 0,05 itu berarti berpengaruh secara signifikan. Sedangkan kalau signifikasinya di atas 0,05 itu berarti tidak berpengaruh secara signifikan. Gitu. Yang pertama itu kita lihat dulu di bagian corrected modelnya. Jadi, di corrected model ini signifikasinya itu adalah 0. Berarti variabel-variabel independennya itu, nggak tahu sih. Berarti variabel dependennya itu atau variabel nilai ujian itu benar terdiri atas variabel-variabel independen dan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Jadi variabel independen itu sangat mempengaruhi, gimana ya ngomongnya ya, gue juga bingung sih guys. Jadi untuk penelitian ini signifikasi kita itu adalah 0 pada corrected model. Itu berarti interaksi antara gender, pendidikan, dan gender serta pendidikan itu secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau nilai ujian. Selanjutnya untuk intercept itu berarti apabila di atas selanjutnya itu untuk intercept signifikasi kita adalah 0 atau di bawah 0,05. Itu berarti variabel dependen atau nilai ujian itu dapat dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel independen. Jadi nilai ujian itu bisa tinggi atau rendahnya itu karena variabel lain juga gitu selain gender dan juga pendidikan. Untuk gender itu berarti untuk gender signifikasinya itu adalah 0,005. Itu juga sama di bawah 0,05, berarti gender itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau nilai ujian. Untuk pendidikan signifikasinya itu adalah 0, juga di bawah 0,05, berarti pendidikan itu juga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau nilai ujian. Dan yang terakhir itu adalah gender dan pendidikan. Jadi signifikasinya itu adalah 0,003, itu berarti keduanya antara gender dan pendidikan itu secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau nilai ujian. Gitu. Selanjutnya ada tabel multiple comparison. Di sini sama seperti pada one way ANOVA. Jadi yang dilihat itu mean difference-nya, apakah di perbedaan rata-ratanya itu terdapat bintang yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan di antara setiap variabelnya. Di sini semuanya itu ada bintangnya, berarti semua variabelnya itu di sini semua mean difference-nya itu ada bintang, berarti semua antar variabelnya itu saling berbeda secara signifikan gitu. Juga bisa dilihat di signifikasinya semuanya itu di bawah 0,05.
Jadi semuanya itu berbeda secara signifikan. Gitu. Lanjut untuk homogeneous subset, seperti yang aku bilang di one way ANOVA, di sini yang dilihat itu hanya pada rata-ratanya. Apakah terdapat perbedaan rata-rata? Kalau beda itu dikelompokkan di ruang-ruang yang berbeda juga. Gitu. Terus ini ada tabelnya aja, udah selesai. Berarti kesimpulannya adalah gender itu berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ujian, pendidikan juga berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ujian, dan gender juga pendidikan, keduanya itu sama-sama berpengaruh terhadap nilai ujian. Tapi nilai ujian juga bisa berubah, naik atau turun itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain selain gender dan juga pendidikan. Gitu. Selanjutnya untuk soal yang terakhir atau soal ketiga itu adalah pengujian pada data kuesioner atau data primer. Jadi yang diminta itu adalah yang pertama melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner dan menginterpretasikan apakah data tersebut sudah reliable dan sudah valid. Yang kedua itu adalah melakukan pengujian asumsi klasik mengenai bagaimana hasil dari uji normalitas, bagaimana hasil dari uji heteroskedastisitas, dan bagaimana hasil dari uji multikolinearitas. Kita langsung masuk aja ke SPSS-nya, kita buka soalnya, ini kuesioner, klik open. Nah, ini udah kebuka, jadi pada data kuesioner kali ini terdiri atas variabel nama yang di convert menjadi angka, kemudian ada variabel gender, variabel kelas, dan juga variabel atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang pertama itu ada variabel B. Jadi variabel B di sini berisi tentang kemandirian dari setiap mahasiswa pada kelas. Jadi terdiri atas 6 butir pertanyaan dan dikelompokkan atas butir pertanyaan pada variabelnya. Jadi variabel B ini terdiri atas 6 butir pertanyaan. Oleh karena itu variabelnya juga dikelompokkan atas pertanyaannya gitu. Jadi nggak langsung variabel B aja. Jadi variabel B ke-1, B2, B3, dan seterusnya. Ini berisi tentang kemandirian mahasiswa kelas akuntansi. Kemudian untuk variabel M itu mengenai motivasi belajar pada mahasiswa akuntansi yang juga dikelompokkan atas 5 butir pertanyaan. Dan yang terakhir variabel W adalah berisi prestasi dari mahasiswa akuntansi yang dikelompokkan menjadi 7 variabel karena terdiri atas 7 pertanyaan gitu. Jadi untuk uji kuesioner kali ini data B atau data kemandirian dan data M atau data motivasi itu merupakan variabel independen yang akan mempengaruhi variabel W atau variabel prestasi gitu. Jadi variabel W-nya itu yang menjadi variabel dependen. Nah, yang pertama itu di soal tadi diminta untuk melakukan pengujian kualitas data. Jadi kalau mau uji kualitas data, kita buka dulu bagian analyze, kita pilih scale, lalu kita pilih reliability analysis. Lalu untuk pengujian kualitas data itu kita harus menguji satu persatu variabel. Jadi, menguji apakah variabel B itu valid dan reliable, menguji apakah variabel M itu valid dan reliable, dan variabel W juga seperti itu. Oleh karena itu, kita masukkan dulu variabel B, 6-6-nya kita masukkan, lalu kita pilih statistik, kita pilih item, kita pilih scale, dan juga kita pilih skill if item deleted. Kita klik continue, lalu klik OK. Gitu. Ini udah muncul datanya. Yang perlu kita lihat itu hanya 2 tabel saja, yaitu tabel item total statistik dan tabel reliability statistics gitu. Jadi untuk tabel item total statistik ini digunakan untuk menentukan apakah variabel yang kita gunakan itu sudah valid. Dan kita lihat itu patokannya pada bagian corrected item total correlation. Di sini untuk syaratnya itu adalah dikatakan valid apabila data setiap variabelnya itu lebih dari sama dengan 0,3 atau pada Airtable datanya itu lebih dari 0,1262. Tapi untuk pengujian kali ini kita cuma pakai data yang tersedia dari aplikasi SPSS. Kita lihat dulu untuk variabel B1 itu 0,617 atau di atas 0,3. Variabel B2 itu 0,616 juga di atas, variabel B3 itu 0,427 juga di atas 0,3,
variabel B4, B5, dan B6 seterusnya juga sama. Nah, kita lihat dulu untuk variabel B01 itu hasilnya adalah 0,617. Itu berarti sudah valid. Untuk variabel B2, B3, B4, dan seterusnya juga sudah di atas 0,3. Berarti variabel B untuk setiap butir pertanyaan yang kita gunakan pada variabel B itu sudah valid datanya. Kemudian kita lihat di bagian reliability statistics, bagian Cronbach alpha itu untuk menentukan apakah data yang digunakan atau variabel yang digunakan itu sudah reliable gitu. Jadi syaratnya itu adalah dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya itu di atas 0,6. Dan kebetulan untuk variabel B yang kita gunakan itu 0,767 atau sudah di atas 0,6, berarti data yang kita gunakan juga sudah valid. Lanjut, kita lakukan pengujian pada variabel selanjutnya. Ini tinggal ditutup aja outputnya karena kita udah tahu variabel yang kita gunakan sudah valid dan sudah reliable. Kita ulang lagi caranya itu ke analyze, pilih scale, pilih reliability analysis. Lalu ini di reset dulu. Kita blok bagian M sampai 5, terus kita klik tanda panah, lalu kita pilih statistik lagi seperti awal, item, scale if item deleted, semuanya dicentang. Lalu klik continue dan kita lihat lagi pada tabel item total statistics. Di bagian corrected item untuk variabel M itu semuanya sudah di atas 0,3 karena 0,592. Karena untuk yang paling besar itu 0,705 dan untuk yang paling kecil itu 0,494. Berarti semuanya sudah pasti di atas 0,3 atau data yang digunakan pada variabel M itu sudah valid. Kemudian untuk tabel reliability statistics, bagian Cronbach alpha-nya, Umi mah dibilangin orang lagi bikin video jangan teriak dong kalau masuk. Ih. Orang udah setengah. Dikit lagi udah tau videonya panjang bagian ini. Nah, untuk tabel reliability statistics-nya pada bagian Cronbach alpha nilainya juga sudah 0,818, berarti sudah di atas 0,6 atau variabel M itu sudah reliable. Selanjutnya kita buka apakah variabel W juga sudah reliable, pilih analyze lagi, pilih scale, pilih reliability analysis. Lalu kita reset dan kita blok pada variabel W sampai dengan butir ke-7. Kita klik tanda panah, lalu kita buka statistik, kita checklist pada item, scale, dan scale if item deleted, klik continue, klik OK, lalu kita lihat lagi pada bagian item total statistics, bagian corrected item, itu untuk variabel W1 itu 0,451 berarti sudah di atas 0,3. Dan untuk variabel-variabel selanjutnya itu juga sudah di atas 0,3, berarti data yang digunakan sudah valid. Untuk reliability statistics, Cronbach alpha-nya itu adalah 0,778 atau sudah di atas 0,6, berarti data yang digunakan pada variabel W juga sudah reliable. Gitu. Kita masuk ke pengujian selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, untuk melakukan pengujian asumsi klasik itu, yang pertama langkah-langkahnya adalah kita harus totalin dulu per variabelnya. Jadi variabel B itu dari variabel B1 sampai B6 itu totalnya berapa untuk setiap nama mahasiswa, variabel M dan W juga seterusnya seperti itu. Tapi kebetulan jadi untuk langkah selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik. Tapi sebelum itu, sebelum menguji asumsi klasik, yang harus dilakukan adalah melakukan penjumlahan antara setiap variabelnya dari setiap nama. Jadi misalnya untuk variabel B itu, variabel B1 sampai B6 itu di total berapa? Jadi misalnya untuk variabel B itu di total dari B1 sampai dengan B6. Jadi misalnya untuk variabel B1 untuk
Jadi misalnya untuk variabel B itu di total berapa dari B1 sampai dengan B6 untuk setiap nama mahasiswa. Untuk M dan W juga terusnya seperti itu. Kebetulan di sini aku udah di total dari Excel-nya sendiri untuk total B dan juga total M serta total W. Jadi bisa langsung masuk ke pengujiannya, tapi untuk memunculkan pengujian asumsi klasik juga harus dilakukan beberapa cara seperti Tapi untuk memunculkan pengujian asumsi klasik, kita harus melakukan uji regression dulu untuk memunculkan pengujiannya. Kalau misalnya nggak diuji dulu, itu nggak bisa. Gimana ya gue ngomongnya ya? Nah, tapi untuk melakukan uji asumsi klasik itu juga harus dilakukan uji regresi dulu untuk memunculkan pengujiannya. Jadi yang pertama itu kita harus buka dulu ke analyze, ke regression, lalu pilih linear, lalu untuk variabel total B itu kita masukkan ke variabel independen, variabel total M kita masukkan ke independen, dan variabel total W kita masukkan ke variabel dependen. Setelah itu kita buka statistik, kita klik tambahan centang pada collinearity diagnostics, terus klik continue, lalu pilih plots, kita pilih receipt itu pada variabel Y dan PRID itu pada kolom X. Selanjutnya kita pilih plots. Untuk plots di sini, receipt itu kita masukkan ke Y, dan spread itu kita masukkan ke X. Lalu kita pilih continue, lalu kita pilih save. Lalu pada save ini kita centang pada bagian unstandardized pada residuals. Langsung klik continue lagi, terus baru kita klik OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Nanti akan muncul output seperti ini, cukup dihiraukan saja, klik minimize, terus yang penting itu yang harus dipastikan adalah pada data SPSS-nya itu terdapat variabel baru berupa variabel res, gitu. Terus baru kita bisa uji asumsi klasik, kita masuk ke analyze, kita masuk ke non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialogs, dan pilih one sample key S. Di sini kita masukkan variabel unstandardized ke tes variable list. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini ada output baru dari pengujian asumsi klasik. Jadi bukan output yang tadi. Untuk uji asumsi klasik itu kan ada 3. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua itu uji heteroskedastisitas. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga itu adalah uji multikollinearitas. Kalau misalnya mau menguji normalitas itu, kita hanya perlu melihat tabel n-part test yang ada di bagian paling bawah. Jadi, ini adalah hasil dari uji asumsi klasik, langsung di-scroll aja ke bawah, bagian n-part test. Yang harus kita lihat adalah pada bagian assign, signifikasi, to-tail. Yang harus kita lihat adalah bagian assign sig to tail. Jadi apabila signifikasinya itu di atas 0,05 berarti data yang kita gunakan atau variabel yang kita gunakan itu normal, ketiga variabelnya. Karena kebetulan ini untuk pengujian ini signifikasinya adalah 0,074 atau di atas 0,5 berarti data yang kita gunakan sudah normal. Kemudian untuk uji hetero itu tinggal scroll ke atas dikit. Di grafik scatter plot ini adalah untuk pengujian hetero. Jadi pengujian hetero itu sebenarnya bisa ada 2 jenis. Yang pertama itu dalam bentuk gambar seperti ini, dan yang kedua itu dalam bentuk angka seperti biasanya. Tapi untuk pengujian kali ini kita baca aja dari gambar walaupun bersifat subjektif. Tergantung masing-masing orang mau interpretasinya gimana. Cuma patokannya itu adalah tidak boleh ada titik-titik yang tumpang tindih. Tidak boleh ada titik-titik yang tumpang tindih. Jadi di sini kan rata-rata datanya itu letaknya bersebelahan, nggak ada yang tumpang tindih, dan untuk penyebarannya itu nggak boleh di beberapa blok aja. Kalau ini kan ada yang di bagian tengah, ada yang di bagian pinggir sebelah kiri atas, sebelah kiri bawah. Datanya kan menyebar, berarti untuk
data yang kita gunakan, ketiga variabelnya itu datanya itu menyebar atau hetero, tidak bertumpuk di satu tempat atau datanya itu homo gitu. Berarti ketiga variabel yang kita gunakan itu atau data kuesioner yang kita gunakan itu datanya tersebar secara signifikan atau datanya itu hetero. Kemudian untuk pengujian yang terakhir atau pengujian multikolinearitas itu kita lihat pada tabel koefisien. Di bagian sebelah kanan ada collinearity statistics, bagian tolerance, dan bagian VIF. Jadi di bagian tolerance itu syaratnya adalah toleransinya lebih dari 0,1, sedangkan VIF itu harus di bawah 10. Untuk data kita pada total B dan total M itu toleransinya adalah 0,789 atau di atas 0,1, dan untuk total M itu adalah 0,789 atau di atas 0,1 juga. Untuk VIF keduanya itu adalah 1,268, berarti kedua variabel independen yang kita gunakan itu sudah di atas 0,1. Berarti apabila sudah memenuhi persyaratan, maka variabel independen yang kita gunakan itu tidak terikat satu sama lain. Karena kalau misalnya variabelnya terikat satu sama lain, itu pengujiannya tidak bisa dilanjutkan gitu. Jadi untuk pengujian asumsi klasik ini sudah memenuhi untuk kriteria normal, kriteria hetero, dan kriteria tidak terikat satu sama lain antara variabel independen. Kayaknya sekian dulu aja video kali ini, video UTS kali ini. Jadi cukup sekian video UTS kali ini. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat atau kelibet-libet atau gimana. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.